itu mulai eh, Kongres Pemuda Kongres Pemuda kedua kedua. yang akan bermuara pada Sumpah Betul Pemuda. sekali. Betul. Kalau boleh titip nama berarti wisata kerukunan itu bagus itu Bapak Kardinal. Jadi Wisata bukan silaturahmi ya. wisata silaturahmi. Seorang pastor Mhm, itu dicalonkan untuk menjadi anggota sekarang DPR mhm. oleh Partai Serikat Islam. Simbol dari cita-cita bangsa Indonesia untuk terus hidup berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian dalam Sunan. Kita ketemu lagi di Suara Kerukunan di channel YouTube Info Kerukunan. Senang sekali hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh dari agama Katolik yang beliau ini adalah pimpinan dari umat Katolik se-Indonesia. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo Harjoatmojo sebagai kardinal di Indonesia ini, begitu ya Bapak ya? Iya, Eh, apa kabar Bapak? baik Ibu. Terima kasih sekali kami sudah diberikan kesempatan untuk hadir karena kali ini kita bukan di studio Sunan, kita dijamu langsung hadir di ruangan beliau di Gereja Katedral Jakarta. Bapak, saya ingin manggil Bapak Kardinal biar lebih asik gitu, boleh Iya, ya Pak ya? iya. Bapak, kita akan bincang-bincang dulu terkait dengan tentunya dengan kerukunan umat beragama. Hanya saya jujur saja tertarik biasanya kalau kita sering lewat sini tuh dengan bangunan dari gereja katedral sendiri. Kalau saya sih melihatnya ini punya apa ya, nilai seni yang cukup besar gitu. Mungkin mungkin Bapak Kardinal bisa menceritakan dulu begitu ya posisi gereja katedral yang posisinya ini ada di tengah-tengah kota Jakarta, bahkan menjadi saksi sejarah dalam perjalanan kemerdekaan begitu. Uh, Cerita singkat Bapak Kardinal boleh terkait dengan adanya katedral di Jakarta Iya. ini Bapak. Di gereja katedral ini didirikan pada tahun 1901. Sudah lama. Namanya katedral. Katedral itu sebetulnya bahasa asing ya, Ibu ya. Artinya kursi sebetulnya. Artinya kursi. Kursi. Karena di katedral, di setiap gereja katedral itu ada kursi sebagai lambang, di mana seorang uskup duduk. Duduk itu artinya bisa melayani, bisa mengajar, dan kursi itu hanya boleh diduduki oleh uskup. Namanya katedral. Setiap keuskupan ada. Jadi di Indonesia ada 37 keuskupan. Semua mempunyai gereja katedral, tetapi yang seperti ini dengan gaya neogotik, dia hanya satu ini di Indonesia. Yang mirip-mirip sedikit itu gereja katedral Bogor dan gereja katedral Bandung. Yang lain-lain gereja katedral itu dibangun sesuai dengan keadaan. Jadi misalnya kalau pergi ke Sanggau, Kalimantan Barat, gereja katedralnya itu memuat nilai-nilai lokal. Jadi ini kan Eropa ya. Kalau di Sanggau, Kalimantan Barat, katedral yang paling baru, yang sejauh saya tahu, itu modelnya bukan model Barat, tetapi model Kalimantan Barat. Supaya seluruh umat Katolik yang ada di wilayah keuskupan itu sungguh merasa menjadi bagian dari masyarakat yang ada di situ. Ini mengenai gedung gereja. Semua barang-barang, benda-benda yang ada di dalam itu dibawa dari negeri Belanda. Tahun itu ya, tahun 1901. Jadi lantai, dinding, semuanya berasal dari sana. Nanti kalau mau melihat ke dalam, silahkan. Nanti akan diantar. Siap. Nah, berkaitan dengan peran sejarah, saya hanya mau menyebut satu dulu, nanti yang lain-lain bisa mengikuti. Di belakang gereja katedral, itu
ada aula. Mhm. Nah, aula itu adalah situs di mana sidang pertama Kongres Pemuda kedua Mhm. yang akan membuahkan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di sana. Sekarang di daerah itu, di wilayah itu, ada yang namanya Plaza Pemuda untuk mengajak sekurang-kurangnya umat Katolik tahu bahwa di situ Sumpah Pemuda mulai. Mhm. Itu dulu gedung gereja Katolik. Mhm. Ada posisinya masih di dalam komplek Kompleks ya. katedral ini. Iya, Oke, iya. ya, ya. Sekarang ada namanya Plaza Pemuda. Di situ dulu awalnya adalah gedung pemuda Katolik. Masih semuanya masih memakai bahasa Belanda. Nah, dengan cara itu, kami yang melayani umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin mengajak umat Katolik terus merawat dan mengembangkan semangat itu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang sekarang dipopulerkan dengan kata-kata cinta tanah air. Itu menarik sekali sekurang-kurangnya bagi saya yang melayani umat itu, karena rasa-rasanya umat harus tahu sejarah. Ya, betul. Karena kalau tidak tahu sejarah, ya gedung itu ya gedung aula, tempat pertemuan, tapi tidak punya sejarah. Iya. Oleh karena itu, berkat kebaikan pemerintah, kalau Tuhan mengizinkan, nanti situs itu, aula yang sekarang ada di atasnya akan dibongkar dan akan dibangun suatu gedung baru, namanya Gedung Pemuda, sebagai penanda, pengingat sejarah, supaya tidak lupa sejarah. Di situ mulai Kongres Pemuda kedua yang akan bermuara pada Sumpah Pemuda. Betul sekali, Bapak. Artinya nanti ketika jadi gedung pemuda, boleh dong dimasukin dengan umat di luar Katolik begitu? Oh, boleh Ibu. Saya kira sesuatu yang sangat menarik Ibu ya bagi saya. Kemarin itu kami kedatangan tamu Presiden Filipina dengan Ibu. Kan mulai kunjungannya di Masjid Istiqlal. Diantar lewat terowongan yang belum dibuka itu oleh Imam Besar Nasaruddin Umar dan Pak Asep pelaksana harian di situ, diantar sampai ke sini. Salah satu yang saya dengar dari Presiden sendiri ya, dia mengatakan begini, saya sudah sering masuk masjid-masjid, saya sudah sering masuk katedral-katedral, tetapi belum pernah melihat bangunan masjid nasional seperti Istiqlal yang berada, saya sengaja tidak menggunakan berhadap-hadapan ya, karena kata itu jelek, tetapi bertetangga, berdampingan begitu Bapak. Iya, dengan gereja katedral. Itu kan artinya tanpa saya memberitahu, dia menangkap pesan itu. Apalagi nanti kalau terowongannya jadi, itu akan menjadi tempat edukasi. Jadi kalau kita kembali lagi melihat sejarah ya, dulu kan Masjid Istiqlal ini memang didirikan, diputuskan oleh Presiden Soekarno di situ. Betul. Ada dua pendapat pada waktu itu. Ini kan tanah kosong dulu ya. Tidak ada penduduknya. Siapa yang mau berdoa di masjid kalau tidak ada orangnya? Bung Hatta waktu itu mengusulkan di Tanah Abang karena di situ banyak penduduk. Ya. Tetapi Soekarno tetap didirikan di sini sebagai katakanlah simbol dari cita-cita bangsa Indonesia untuk terus hidup berdampingan. Dan kompleks ini menurut saya nanti akan menjadi tempat tanda petik ya, wisata religi yang sangat bermakna. Ada Masjid Istiqlal yang sangat indah itu, lalu ada terowongan, bukan hanya tempat untuk berjalan menyeberang, tetapi akan ada tempat sebagai tempat edukasi karena sedang dibuat oleh seorang seniman yang sangat terkenal supaya siapapun yang lewat
mempunyai impresi itu, Mhm. lalu masuk gereja katedral, nanti pasti sampai ke Ke gedung Gedung Pemuda pemuda tadi. itu. Pasti, pasti. Kalau boleh titip nama, berarti wisata kerukunan itu bagus itu Bapak Kardinal. Jadi Wisata bukan silaturahmi ya. wisata silaturahmi. Kalau boleh pakai nama kita kan info kerukunan, jadi wisata kerukunan itu Oh bagus. iya, apapun namanya kalau itu Bercanda mendukung saja. Iya. cita-cita, selalu bagus Iya, Ibu. iya, baik. Jadi memang sahabat-sahabat sekalian, selama ini kan kita tahu kalau rumah ibadah ya untuk agama yang menganutnya saja, untuk teman-teman yang menganutnya saja. Nah, sekarang katedral akan membuka membuktikan itu bahwa ini memang sejarah perjuangan juga munculnya dari sini. Nanti kalau sudah jadi mungkin bisa kita sama-sama datang ke Gedung Pemuda itu Bapak Kardinal ya. Oh iya pasti Ibu. Masih ada salah satu peninggalan dari Kongres Pemuda kedua itu vandelnya masih ada. Masih ada. Sekarang disimpan di Museum Katedral. Ya, apalagi ini sudah September, sebentar lagi bulan depan ini bulannya pemuda. Karena akan bertepatan dengan Sumpah Pemuda katanya. Betul, iya. Baik, kemudian tadi yang menarik lagi, ternyata katedral itu adalah artinya kan tadi kursi. Kursi. Ternyata ada di semua provinsi ya, gitu Bapak Kardinal ya? Itulah. Keuskupan-keuskupan pembagiannya itu tidak diatur menurut provinsi, Ibu. Oke. Tapi menurut sejarah zaman dulu, ketika gereja Katolik mulai menyebar di Indonesia. Jadi misalnya Keuskupan Agung Jakarta ini tidak hanya meliputi daerah khusus ibu kota. Di sebelah timur, Kabupaten dan Kota Bekasi itu masuk Keuskupan Jakarta. Di sebelah barat, Tangerang, itu semua masuk Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Karena memang dimulainya sudah dari sebelum kita melakukan ada undang-undang provinsi dan lain sebagainya gitu Bapak ya. Jadi memang menyesuaikan pada saat zaman itu. Dulu. Ya, betul sekali. Kemudian Bapak, tadi kita sudah nyerempet-nyerempet terkait dengan kerukunan. Nah ini yang lagi marak itu kan biasanya kalau kita bicara kerukunan umat beragama, kalau kita suka ambil suka ambil celotehannya itu tak kenal maka tak sayang gitu, Bapak Kardinal. Kadang yang rame ini apalagi kalau mau 2024, nah ini sudah mulai banyak yang suka mancing-mancing gitu. Sebetulnya Bapak Kardinal sendiri atau Keuskupan Agung Jakarta ini memandang kerukunan umat beragama ini seperti apa sebetulnya Bapak? Seperti apa ya, Ibu ya? Saya selalu mulai begini, Ibu ya. Selalu mulai berbicara sebagai warga negara Indonesia. Itu titik awal. Ketika kita lahir sebagai warga negara Indonesia yang hidup di dalam suatu negara dengan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut keyakinan saya, kalau setiap warga negara Indonesia, siapapun dia, tadi bertumbuh di dalam semangat cinta tanah air, tahu perjuangan kemerdekaan, saya yakin betul bahwa agama, kalaupun ada masalah, masalahnya wajar. Tetapi tidak akan menjadi intoleransi dan sebagainya. Bagi saya syaratnya kita semua sadar bahwa kita ini pertama-tama ya warga bangsa Indonesia yang mesti tahu sejarah bangsa Indonesia. Dan saya selalu mengatakan kepada umat yang saya layani, coba lihatlah tonggak-tonggak sejarah bangsa Indonesia. Yang sekarang masih terus kita peringati sebagai hari nasional kan. Yang pertama, Hari Kebangkitan Nasional. Itu kan jelas kebangkitan nasional. Tahun 1908. Itu banyak orang warga negara Indonesia yang tidak tahu bahwa bangsa kita itu dibangunnya mulai dari situ. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa sampai 350 tahun? Karena kita pecah-pecah dan dipecah-pecah.
Nah, ketika Hari Kebangkitan Nasional mulai, persatuan itu mulai bertumbuh, 1908 ya. Kemudian dicetuskan di dalam Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Sumpah Pemuda 1928, 1945 sudah merdeka. Merdeka, betul. Karena kita bersatu. Betul. Tanpa membedakan macam-macam hal yang memang harus berbeda ya. Betul sekali. Jadi bagi saya yang namanya kerukunan itu mutlak perlu. Kalau dilihat dari sejarah saja sudah sangat jelas ya. 350 tahun dijajah, kita tidak bisa merdeka. Betul. Ketika 27 berapa tahun ya? 45 dikurangi 28. Sekitar 30 Iya, tahun gitu. 38, 27 ya. Kita satu nusa, satu bangsa, bulat hati kita dari sekian banyak suku, agama, macam-macam, merdeka kita. Betul. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kalau persatuan, persaudaraan dengan inspirasi iman yang berbeda-beda itu bisa dikuatkan, saya yakin negara kita akan menjadi negara yang sangat kuat. Iya, iya. Menarik sekali tadi Bapak Kardinal sampaikan, justru sebetulnya cikal bakal kemerdekaan itu ya karena kita bersatu. Karena kita menyerah pada keberagaman. Artinya kita sadar diri bahwa memang kita beragam. Jangan-jangan kalau nanti kita terpecah bisa dijajah lagi kita gitu ya, Bapak ya. Mudah-mudahan. Iya. Iya, karena memang yang banyak sekarang terjadi itu ini apalagi anak-anak muda gitu ya, Bapak ya. Biasanya berpecahnya nggak langsung gitu kalau sekarang gitu, Bapak. Pakai media sosial, kemudian pakai status-status yang kemudian menyinggung agama lain gitu ya. Saya kira tadi saya sepakat sekali Bapak Kardinal sampaikan, kalau bisa kita menahan diri dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jangan nanti kerukunan yang sudah dari dulu sudah ada contohnya gitu kan. Pemuda-pemuda Indonesia pada zaman dahulu sudah ada contohnya memberikan kerukunan, masa hilang gara-gara kita gitu kan, hilang gara-gara generasi yang sekarang ini. Ya kita kembali ke menuju tahun 2024 itu, Bapak Kardinal. Mungkin kiatnya, tipsnya gitu ya, untuk bisa kita menahan diri itu bagaimana? Ini kan kerukunan kan tadi terkait kita bisa menahan diri saja dari emosi untuk menjelekan orang lain dan merasa tersinggung atas pendapat orang lain. Bagaimana tuh Bapak? Tidak sederhana Ibu ya, karena situasi perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang bereaksi. Ada yang ususnya panjang, ada yang ususnya pendek, ada yang mudah terbakar, ada yang sabar, belum lagi nanti kalau ada macam-macam manipulasi kepentingan. Kalau saya ditanya, Ibu, jurus saya selalu kembali. Jadi kalau misalnya ya, orang menari itu kan bisa tarian macam-macam ya. Tetapi kalau dia tidak menguasai jurus dasar, mau menari macam-macam, keseleo dia. Sama dengan bela diri. Bela diri itu kan ada jurus-jurus dasarnya. Kalau dia menguasai jurus dasar, dia akan dengan mudah. Kalau bahasa Betawi ini keserimpet nanti itu Bapak Kardinal. Nggak tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu, saya sharing saja apa yang saya lakukan untuk umat Katolik yang saya layani di Keuskupan Agung Jakarta. Jurus dasarnya untuk bangsa Indonesia itu 2. Jadi begini, umat Katolik itu kan sharing Ibu ya. Iya, siap. Umat Katolik itu kan mempunyai semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau 100% Katolik itu urusan Katolik ya. Kami mempunyai ajaran dan sebagainya. Tetapi kalau 100% Indonesia itu yang mana? Yang berlaku untuk semua orang. Bukan hanya Katolik, semua. Dan itulah yang tadi saya yakini, sejarah menunjukkan
Kalau memang mau berpuasa ya silahkan bersaing dengan cara yang baik, Betul. beretika, tetapi tidak memanipulasi orang, tidak memanipulasi suku, tidak memanipulasi agama. Karena cinta tanah air. Dan tadi sejarah sedikit sudah saya sampaikan ya. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan jelas. Jelas sekali. Belum lagi nanti kalau saya omong dengan umat saya, tahun sebelum Sumpah Pemuda, itu seorang misionaris Belanda di Jawa Tengah itu sudah mengatakan sangat jelas. Tahun 1922 itu ya. Semua orang tahu bahwa kami para misionaris Belanda berada di tengah antara kolonial dan bumi putra. Tetapi kalau ada konflik, semua orang harus tahu bahwa kami berpihak pada bumi putra. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi cinta Ini misionaris Belanda ini maksudnya adalah tokoh-tokoh agama di Belanda. Di sini, Bu. Oh iya, di sini. Di Jawa Tengah. Ya. Namanya Van Lith. Pastor di Satu, Pastor Van Lith namanya. Itu aneh sekali. Nanti kalau membaca sejarah, seorang pastor itu dicalonkan untuk menjadi anggota sekarang DPR oleh Partai Serikat Islam. Itu terjadi itu. Ada sejarah. Di dalam sejarah. Itu bisa dibaca. Zaman itu, Ibu ya. Karena perjuangan bukan atas dasar agama, kepentingan, tapi untuk bangsa. Sampai segitunya. Ada di dalam sejarah. Nah, kalau sekarang umat Katolik punya Sugio Pranoto yang terkenal sebagai pahlawan nasional itu karena dia muridnya Van Lith. Kalau dia bukan muridnya Van Lith, kita tidak punya Sugio. Ajarannya tidak seperti beda lagi. Itu yang pertama itu ya, cinta tanah air. Maka konsekuensinya apa? Kalau memang sungguh cinta tanah air, salah satu yang wajib dilaksanakan dan dikembangkan adalah menghayati nilai-nilai Pancasila. Itu konsekuensinya. Betul sekali. Nah, yang kedua, ini yang belum lama saya rumuskan. Saya pribadi itu mengajak teman-teman di Keuskupan Jakarta. Bangsa Indonesia itu mempunyai watak yang sangat mulia, Ibu. Yaitu watak peduli. Dari mana itu disimpulkan? Dari penelitian internasional. Menjelang dan selama masa pandemi ini. Jadi ada 2 lembaga internasional. Mereka bukan lembaga yang bisa dipesan ya, mau bilang apa gitu ya. Sudah 30 tahun lebih mereka berkecimpung di dalam bidang ini. Yang pertama, itu meneliti 146 negara. Tidak sedikit kan? 146 negara. Yang diteliti adalah kerelaan memberi. World Giving Index. Coba Indonesia di nomor berapa? Nomor 1. Wow. Dan itu dilaksanakan pada saat pandemi kemarin. Menjelang. Jadi tidak hanya dalam masa pandemi, itu menjadi watak yang... Penelitian itu dari sebelum pandemi memang. Tahun 2018. Dan masih terus dilakukan setiap tahun. Tahun 2020 masih berlaku itu, nomor 1 itu. Lalu yang kedua, lembaga penelitian lain meneliti 167 negara. Banyak item yang diteliti. Salah satunya adalah modal sosial. Indonesia diletakkan pada nomor 6 dari 167 negara. Kita kan mestinya bangga sekali ya. Bangga sekali. Dan jangan dirusak gitu. Betul. Nilai utama warisan nenek moyang peduli. Saya menyimpulkan begitu Ibu ya, dari penelitian ini. Saya simpulkan bahwa watak bangsa Indonesia ya peduli itu. Istimewa, maka tugas kita semua, siapapun kita, dalam rangka membangun kerukunan hidup komunitas beragama yang terus harus dirawat, dijaga, dan dikembangkan. Jurus dasarnya bagi saya Ibu ya,
cinta tanah air dengan konsekuensi nilai-nilai Pancasila, watak peduli, yang intinya kalau boleh disebut adalah, saya menyebut beberapa ya, yang dikembangkan di dalam gereja Katolik, hormat terhadap martabat manusia. Manusia, bukan suku, bukan betul. Manusia. Tanpa melihat agama, suku, dan lain-lain sebagainya. Manusianya itu, karena manusia adalah ciptaan Tuhan ya. Dalam bahasa gereja Katolik itu citra Allah. Citra Allah. Pasti kira-kira sama di dalam agama lain. Nah, kalau kita sungguh menghormati martabat manusia, pastilah tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Betul. Bukan kelompok. Betul. Tapi kebaikan bersama siapa ya? Bangsa Indonesia kan? Baik aja dulu diri sendiri, nanti semua akan baik gitu Bapak ya. Iya. Lalu yang ketiga, supaya kebaikan bersama itu bisa menjadi kenyataan, harus berkembang solidaritas. Kesetiakawanan kan, kita mempunyai hari kesetiakawanan nasional kan. Nah, itulah isinya. Dan yang keempat, seperti apapun kita itu berbuat baik, selalu ada saudara-saudara kita yang tertinggal kurang beruntung. Maka nilai kepedulian yang keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan saya kira yang dilakukan oleh pemerintah jelas sekali ya. Mulai dari pinggiran dan sebagainya, cita-citanya. Banyak soal sih, tetapi itu penting. Dan yang kelima, jangan lupa kita mesti merawat lingkungan hidup kita yang sudah rusak. Hari-hari ini panasnya bukan main ya. Karena apa? Itu karena antara lain lingkungan. Jadi watak cinta tanah air ada implementasinya, watak peduli harus dicari jalannya supaya bukan peduli ya kecil-kecil ya, tetapi judul-judul besar tadi mesti diperhatikan. Dan kalau kita bisa berkembang bersama-sama di dalam dua watak itu, saya yakin dengan sendirinya masalah-masalah itu pelan-pelan akan dapat diselam. Saya jadi dapat resep baru ini sahabat-sahabat kerukunan ya, dari Bapak Kardinal. Kalau boleh tadi saya mengutip Bapak, yang pertama kita harus 100% dulu. 100% kalau umat Katolik 100% Katolik. Yang Islam 100% Islam tentu saja. 100% Hindu, 100% Kristen, dan begitu seterusnya. Lalu 100% itu tadi kemudian kita ramu agar keluarnya nanti jadi 100% Indonesia. Betul, begitu Bapak ya? Betul. Ini saya sampai merinding sebetulnya nih bicara seperti ini. Nanti bisa mudah-mudahan disimak sama sahabat-sahabat kerukunan. Jangan lagi kita mundur ke belakang. Ayo kita maju, rawat kerukunan yang memang sudah tercipta untuk ke depan yang justru lebih baik gitu ya. Kemudian Bapak Kardinal, sebelum kita tutup, saya pengen mungkin ada wejangan atau apa yang bisa Bapak Kardinal sampaikan kepada semua pendengar, semua sahabat-sahabat pecinta kerukunan terkait naiknya BBM. Ini lagi marak ini Bapak Kardinal ya. Saya kira tokoh-tokoh agama, apalagi yang bisa mengademkan seperti Bapak Kardinal ini, sangat dibutuhkan perannya saat ini di antara begitu panasnya berita terkait tingginya nilai BBM dan lain sebagainya. Sebetulnya kita sebagai umatnya harus seperti apa gitu, Bapak Kardinal? Iya, memang tidak mudah. Saya membayangkan para pemimpin pemerintahan itu mengambil keputusan juga tidak nyaman ya. Tetapi harus diambil keputusan, apapun keputusan itu. Karena apa? Karena salah satu tanggung jawab negara, sejauh dapat saya tahu ya, adalah memastikan bahwa kebaikan bersama itu terwujud. Memastikan kebaikan bersama. Iya. Nah, BBM ini kan menyangkut kepentingan banyak orang. Dan kenaikan BBM akan berdampak pada sekian banyak wilayah kehidupan manusia.
Saya yakin hitung-hitungan yang dibuat oleh Bapak Presiden bersama pembantu-pembantunya itu dilandaskan pada data-data yang dapat dipercaya. Saya yakin itu. Dan atas data-data itu diambillah keputusan politik meskipun tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ya. Saya ambil salah satu contoh ya. Ini naiknya BBM ini kan karena subsidi dana dari pemerintah dialihkan untuk yang jelas menjadi sasaran dana bantuan itu ya. Saya tidak tahu angka-angkanya Ibu ya, tetapi kan menurut informasi itu, penjelasan itu, subsidi yang diberikan untuk BBM ini kurang tepat sasaran. Hanya 30% atau apa itu yang tepat sasaran. Itu artinya dana bantuan pemerintah untuk warga negara dinikmati oleh saudara-saudara kita yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan itu. Nah, sesudah sekian lama dievaluasi dan ditunggu tidak cepat-cepat dinaikkan dan diturunkan, rupa-rupanya sesudah hitung-hitungannya itu masuk akal lah, sesuai dengan tanggung jawab pemerintah, maka ada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jadi meskipun tidak nyaman, tidak enak, saya kira juga tidak enak bagi yang mengambil keputusan, tapi demi kebaikan bersama, demi tujuan dari bantuan pemerintah itu supaya bisa sungguh sampai kepada yang paling membutuhkan, keputusan itu diambil. Tidak enak. Oleh karena itu, dampaknya mesti ditanggung bersama-sama. Maka tadi saya sampaikan kepedulian. Jadi kalau saudara-saudara kita yang katakanlah hidup pada kelas menengah, itu kan seperti apapun mereka bisa bisa bertahan ya. Ya kurangi biaya ngopi untuk nambah BBM gitu kali ya Pak Bapak. Persis. Tapi untuk saudara-saudara kita yang memang berkekurangan, selain dana yang diberikan oleh pemerintah, ya mari kita kembangkan watak kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang di sekeliling kita ini. Yang memang membutuhkan. Memang membutuhkan. Dan banyak sekali contoh-contoh itu. Gerakan-gerakan yang ada di Jakarta ini banyak sekali yang menunjukkan kepedulian. Betul sekali, Pendeta. Kalau di Islam itu ada Jumat Berkah namanya itu, Bapak Kardinal. Jadi setiap Jumat itu berbondong-bondong yang dari skup RT, RW gitu ya, kumpulin dana untuk ngasih yang anak-anak yang habis sholat Jumat dikasih makan. Persis itu. Banyak sekali contoh seperti itu. Banyak sekali. Kan jadinya adem kan jadinya. Jadi jangan dianggap kemudian ini memberat. Memang berat untuk semua pihak berat. Tapi akan dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Percayalah yang ngambil keputusan juga berat gitu Bapak. Yakin ini. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti akan dievaluasi, mana tahu mungkin nanti bisa diturunin lagi, mudah-mudahan gitu ya. Itu bukan hanya Indonesia Ibu yang mengalami itu. Saya baru pulang dari Italia, masalahnya sama. Masalahnya sama. Ya itu. Ya memang. Dan, kalau sudah Bapak Kardinal yang bicarakan jadinya adem. Memang kita tahu arahnya kemana dan akhirnya kan dikembalikannya ke masyarakat lagi. Kita harus bersikap seperti apa. Jangan kemudian gara-gara satu hal ini memancing kita untuk bikin keributan, untuk bikin marah. Hal yang negatif itu akan kembali negatif lagi ke kita gitu Bapak Kardinal ya. Jadi tetap meskipun ada masalah harus kita selesaikan dengan baik. Saya senang sekali bisa bincang-bincang hari ini dengan Bapak Kardinal. Banyak sekali hikmahnya, mulai dari kesejarahan, mulai dari peran pemuda, kemudian sampai sekarang kita bicara soal kenaikan BBM. Terima kasih sahabat-sahabat dan terima kasih juga Bapak Kardinal atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa diskusi lagi, lebih dalam lagi. Saya yakin banyak ilmu yang bisa saya ambil dari diskusi dengan Bapak Kardinal.
Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe di Info Kerukunan. Ketemu lagi dalam Sunan yang akan datang. Menghargai bukan mengikuti, menghormati bukan mengimani. Saya Nanda Khairia pamit, kita ketemu lagi di Sunan yang akan datang. Terima kasih.